akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Perkenalkan, nama saya Daryatan Terzari Sayunta. Saya Jian Syifa Fadila. Saya Eka Novita Faryanti. Saya Dilatoro Putra Pamungkas. Saya Di sini saya akan menjelaskan tentang letak dan lokasi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Dia meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang silsilah Raja Punawarman. Punawarman lahir pada 16 Maret 372 Masehi. Ia adalah putra Maharaja Damayawarman, raja kedua Kerajaan Tarumanegara, dan cucu dari Jayasingawarman, pendiri Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman adalah menantu sang Prabu Dewawarman VIII, raja terakhir Kerajaan Salangkanegara yang beribu kota di Pandeglang saat ini. Dalam bahasa Sanskerta, namanya berarti perisai sempurna. Semua raja Tarumanegara setelahnya menyandang nama Warman, yang mengisyaratkan bahwa mereka termasuk dalam salah satu dinasti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial keagamaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang bercorak Wisnu. Artinya mayoritas masyarakat di Kerajaan Tarumanegara beragama Hindu. Namun ada juga yang beragama Buddha dan kepercayaan animisme. Dasar dari pendapat tersebut yaitu berita Fa Hien dalam bukunya berjudul Fa Kauci. Dijelaskan bahwa pada tahun 414 Masehi di Yemodi, Jawa Dwipa, ia menjumpai sedikit masyarakat yang beragama Buddha. Kebanyakan masyarakat beragama Hindu dan agama kotor, animisme. Salah satu sumber sejarah ini berasal dari luar negeri, yaitu berita dari Tiongkok atau Cina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal budaya Hindu. Beberapa contoh pengaruh seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Bukti kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara telah terpengaruh oleh kebudayaan India, yaitu dapat dilihat pada prasasti kebun kopi yang memuat dua kaki gajah air mata. Dalam mitologi Hindu, gajah ini merupakan tunggangan Batara Indra. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai pengalian Sungai Chandrabhaga dan Gemati. Pengalian kedua sungai ini merupakan bukti bahwasanya selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Maka dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui juga dari catatan Fa Hien, pedagang Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan pedagang. Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula bada. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Jambu yang ditemukan di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Yang kedua ada prasasti Pasir Awi ditemukan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur Jonggol, Kabupaten Bogor.
Yang ketiga ada prasasti Tugu yang ditemukan di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jaktim. Yang keempat ada prasasti Cidang Tiang yang ditemukan di Pandeglang, Banten. Yang kelima ada prasasti Ciarateun yang ditemukan di Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Yang keenam ada prasasti Muara Cianten yang ditemukan di tepi sungai Cisadane dekat Muara Cianten. Dan yang terakhir ada prasasti Kebun Kopi yang ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciarateunlir. Dan yang terakhir adalah penyebab keruntuhan Kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh beberapa negeri Tahukan tidak percaya dengan kemampuan Raja Kertawarman dalam memimpin pemerintahan dan mengelola wilayah kekuasaan Tarumanegara yang amat luas. Munculnya beberapa kerajaan pesaing juga menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Ancaman mulai dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan beberapa kerajaan di Nusantara lainnya. Kerajaan Tarumanegara akhirnya bubar setelah wafatnya Raja Linggawarman. Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki, melainkan dua anak perempuan yang bernama Manasi dan Subakancana. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.